Hai, assalamualaikum guys, kembali di The Hakim Apiari. Di sore-sore ini nih, lagi sambil lihat-lihat burung, stok-stok burung. Saya melihat ada penampakan di sebelah sini, yaitu Mang Ukat. Nggak tahu lagi ngapain, saya pengen nanya. Lagi apa Mang Ukat? Ini masih ada spot kosong Kang Pio nih, sayang banget. Spot kosong nih, mau diapain spot kosong? Mau nanam singkong? Iya, ada sih. Tinggal nyari lokasinya dulu. Oh, singkongnya ada. Bukan singkong, jadi jadi tanaman yang kita bisa dicangkok. Maksudnya? Gitu. Jadi ntar kita cangkok ditanam di daerah yang spot yang kosong, yang masih ada matahari, Kang Pio. Oh iya, oke. Ntar dulu, Mang Ukat udah beli dari luar apa ngedatangin udah yang pohon udah dicangkok bukan? Enggak, jadi yang ada di apiari aja kita manfaatin, yang kurang nggak kena matahari, kita cangkok. Menarik aja juga gitu. Nih. Baru berarti. Iya betul. Baru nih di sini baru kayak gitu, memanfaatkan pohon yang udah ada di apiari untuk ditanam di apiari juga. Di sini kan ada pohon pusaka Kang Pio ya. Jadi pohon pusaka itu bunganya itu nggak ada berhentinya gitu. Udah gitu si burung tuh paling seneng. Paling suka. Iya. Oke. Nah ini jadi ada spot kosong. Itu juga nggak kurang panas, teduh juga, takutnya mati juga sayang. Ya. Nah lebih baik kita cangkok aja gitu. Cangkok dipindahin. Ada berapa spot kira-kira nih? Di sini ada. Ntar dulu kita cari aja. Di sini satu. Iya. Oke. Sambil nyari aja ya, sambil nyari. Sambil ngabuburit. Di sini satu. Iya benar. Oh ini kayaknya bisa nih. Oh iya, Kang Pio tahu aja. Oh, kelihatan sama saya. Ini bagus di sini kalau ada bunga pusaka di sini bagus nih. Iya benar ya, di sini ya benar Kang Pio. Ini kan beringin, terus ini apa jambu anggur Brazil. Anggur Brazil. Ya. Oh nanti di sini ada pohon pusaka nih. Nah keren. gitu juntai ke sini kan ya. Ini apa nih lupa lagi saya. Oh ini murbei. Murbei, babasaran. Babasaran. Di belakangnya ini, iya babasaran. Saya mah babasaran, bener nggak? Iya. Nih, naon yuk. Oh ini beringin. Beringin nanti berbuah. Nanti tambahin bunga di sini. Iya betul Kang Pio. Gimana Kang Pio nih? Tadi di situ udah satu spotnya, sama di atas ada bra itu. Jadi dapat 2 spot. Kira-kira Mang Ukat targetnya berapa ini? Kalau sekarang sih yang ketahuan ada 2 ranting yang udah tertutup sama pohon bunut. Ya udah 2 aja dulu. Iya 2 aja ya. Jadi percobaan lah ya. Iya. Nanti kalau udah berhasil nih kita tambahin lebih banyak. Oke siap. Nah itu kita ke sana ya sambil ngupas kulitnya atau kambiumnya. Ayo kita ke sana. Ya oke. Oh ngambil alatnya dulu Kang Pio ya. Ya Mang Ukat bentar ya. Baru bawa gunting tadi itu. Mang Ukat sono. Saya sambil jalan kita ke pohon pusaka yang kemarin itu banyak disukain sama burung. Ayo yuk. Wih pada terbang. Nah bisa kelihatan beneran kata Mang Ukat. Mana Mang Ukat? Lama banget Mang Ukat. Ya maklum kalau. Ayo sini Mang Ukat. Sebelah mana Mang Ukat yang mau di ini? Nah yang ini Kang Pio nih. Nah ini segede kan, ini? Ya. Oh saya pikir ya jadi kalau kita cangkok tuh udah pasti bakal tumbuh. Jadi kalau dicangkok sama di stek tuh kan beda. Kalau di stek tuh mesti bener-bener kita tahu si media tanahnya harus benar-benar gembur. Dan nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering juga. Jadi agak sulit. Jadi lebih baik kita cangkok karena itu metode paling tepat itu ya dicangkok lah. Iya. Oke, silakan dilakukan pencangkokan. Untuk sambil ngobrol aja Mang Ukat ya? Iya. Sambil ngobrol aja. Nah, jadi kalau pencangkokan itu yang dipilih sih sebenarnya. Jadi kenapa Mang Ukat memilih pohon yang ini, tidak memilih yang ini? Karena yang ini. Kalau ini kan ada 2. Tadi itu ada 2 spot. Jadi yang satu ini kita ditempatin kalau udah tumbuh, udah jadi keluar akar. Posisinya kita adanya di Goa Adabra itu. Jadi emang karakter batangnya agak melintir. Oh iya, jadi biar estetik gitu. Satu estetik guys. Karena Mang Ukat memilih untuk mencangkok ini adalah karena bentuknya yang estetik ya. Itu kurang lebih.
Terus apalagi nih kira-kira daunnya yang rimbun misalkan? Ke satu ya. Ya, ke Kenapa satu. ini? Ke satu karena tertutup bunut. Ya, oke. Nah, ya. Yang keduanya kita pas Bentuknya. kebetulan si ranting ini agak melintir kayak Ya, gitu, bagus lah. melengkung. Jadi Ya. rencana kita mau di posisi di atas Goa Adabra itu. Ya, oke. Betul, jadi pas ini. Jadi ntar posisinya itu kata Kang Pio itu agak disebutnya casket lah gitu. Iya, betul. Jadi Ini kalau yang estetik lah ya. ya, jadi kalau yang satunya lagi kita mau diapain juga bisa, mau posisi berdiri atau posisi miring. Oke. Gitu. Sebenarnya nggak perlu daunnya yang rimbun atau apa, nggak perlu. enggak, justru iya. malah kalau namanya rimbun itu bukannya malah kita disengaja supaya tumbuh, malah kita mau kurangin. Oke. Kalau mau pencakokan itu Ya. selalu dikurangin si ranting atau daun-daunnya. Karena kalau ini kan ini disebutnya kalau namanya pencakokan kayak gini kan disebutnya namanya disakitin ya. Oh, disakitin. Iya. Ini semuanya sekelilingnya Mang Ukat. Iya. Jadi kalau disakitin kayak gini, ya apa sih kalau namanya disakitin pasti sakit. Ya. Jadi pasti kesininya. Saya boleh mencoba. Betul, boleh. Jadi Mang Ukat sambil ngejelasin, saya sambil praktek lah ya. Iya. Ya kayak gini berarti. Iya. Ini sekelilingnya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa mencangkok nih bisa belajar nih dari saya. Ya, betul Kang Pio. Kayak gini. Jadi kalau mencangkok itu kayak gini kata Mang Ukat tuh diilangin ininya apa? Kulitnya. Kulitnya, betul. Sama kambiumnya. Di kambium sama kulit itu aja. Oh, Jadi kambium itu kulit. ya, istilah kata pohon itu, istilah kata pohon, Istilah kata kulit itu namanya kambium. kambium. Jadi kalau di orang itu namanya kulit. Oh iya. Ada kulit ini anak sama kulit ari. Jadi ini dalamnya kulit ari. Itu dihilangin Ini dikerok juga. sampai kering. Iya. Tujuannya apa? Jadi mempercepat pertumbuhan akar aja. Kalau masih ada ininya, jadi bisa nyambung lagi si kulit kambium yang sini lagi bisa nyambung. Oke, paham. Oke guys, saya jelasin sedikit kata Mang Ukat. Jadi, kenapa dikerok, dikerik? Ini kalau misalkan si kambiumnya ini masih tersambung ke sini, walaupun ini udah dikupas, dia bisa tumbuh lagi dan menghambat pertumbuhan akar dari sebelah sini. Iya, betul. Nah, itu ilmunya yang saya dapat. Makanya belajarnya sama saya. Ya. Ini kalau mencangkok ini berapa lama dia bisa tumbuh? Biasanya kalau ini tuh bisa 2 bulan atau ke 3 bulan kita bisa potong. Oke. 2 bulan lebih kuat. Selalu diperiksa Pak? Nggak usah. Jadi ini kita mempergunakan ini. Jadi si plastik bening kayak gini, jadi biar ketahuan pertumbuhan akarnya. Oh, jadi kelihatan. Betul. Itu yakin hidup apa ada resikonya nih? Namanya kita pemindahan tuh pasti ada resikonya ya. Dari mulai namanya kita pemotongan, ya itu tadi. Sebelum kita pemindahan, kalau emang si pohonnya ini subur, si daunnya terlalu banyak daunnya, mestinya kita kurangin. Oh, di trimming. Iya, kalau bahasa ininya ada trimming, ada pruning. Nah, resiko kedua yaitu ketika kita melakukan hal ini nih, ini yakin bakal tumbuh akar atau tidak? Kalau namanya kita ya orang pencakokan, kalau namanya penghidupan ya bukan kita ya, Gusti Allah yang ini yang menghidupkan. Oh gitu. Nah, Mang Ukat, ada lagi nih pertanyaan dari saya. Ya. Masalah tanahnya nih. Apakah tanahnya itu yang harus maksudnya udah dibikin kompos gitu, dipupukin dulu, atau tanah ngasal aja kita ngambil tanah? Ngasal gitu. Enggak, jadi kita kalau buat pencakokan kita nggak pakai main tanah. Kalau tanah itu kan mengandungnya biasanya kalau tanah merah apalagi cepat keras. Iya. Jadi kita pakai akar kadaka kalau nggak mos. Kalau mos itu dia bisa menyimpan air lama. Jadi suatu saat waktu musim panas nggak kena air, dia penyimpanan si mosnya tuh cukup banyak airnya di situ. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah ngerti, udah paham cara mencangkok atau udah sering melakukan cangkok sih biasa aja mungkin. Tapi buat yang belum tahu kayak saya memang belum tahu, belum tahu. Ini baru tahu sekarang loh. Saya pikir tadi mau pakai tanah dari bawah, makanya saya tadi nanya itu tanahnya bisa sembarangan tanah atau tidak. Ternyata kata Mang Ukat lebih baik
pakai ini. Iya, pakai betul. Ini itu namanya apa? Ini namanya akar kadaka, kalau nggak dibilangnya mos. Mos juga ada berapa jenis. Mos ya. Congratulations buat sahabat aku yang segalanya bisa, yang memiliki semuanya talenta yang luar biasa. Congratulations. Jangan lupa like, subscribe Hakim Music. Kali-kali aja nanti aku ke situ. Dulu mah di kampung saya bukan pakai plastik ini. Iya, emang bisa pakai karung. Tahu? Iya, banyak sebenarnya pakai, kalau nggak Pakai ini pisang. tapas Iya, kelapa. tapas kelapa sama itu pisang. Iya. Itu pisang gedebong. Iya, gedebong pisang. Gedebong pisang. Bagusan mana pakai plastik sama gedebong pisang? Kalau orang dulu ya mungkin dia pakainya cara kuno juga, cara dulu, tapi hasilnya sama aja. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Apakah plastik ini nggak menghalangin air masuk? Kan kalau gedebong pisang kan masuk tuh air. Ini kan di sini ya. Jadi kalau waktu penyiraman si air tuh pasti ada selah masuk sini. Rembes. Iya, betul. Oke, ini udah ditutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohon pusaka ini yang kita sakitin atau yang kita di cangkok ini hidup, terus tumbuh akar, terus 2 bulan lagi ke depan kita bisa memindahkannya di spot yang kita pilih tadi, kurang lebih seperti itu. Wah, Nah ini karena kecil ini. Oh iya, ini karena kecil ya, itu yang gede ya. Nah ini untuk ukuran sendiri ini membuat kayak ini gede nih. Ya. Ini kecil. Bagusan mana yang kecil sama yang gede nih potensi untuk hidupnya? Sebenarnya sama aja ya, Hamil. Ini tuh ke satu karena kurang panas juga. Kalau buat tumbuhnya cepet sama, kecuali Sama aja, kalau rimbun. Kalau rimbun itu justru lebih bahaya tadi. Oh iya. Oke, berarti harus yang agak sedikit kayak kering gitu, kayak betul. sakit gitu loh Oke. ya. Oke, ini udah selesai. Udah, Ini Abio. nggak ngapain. Sekarang gini, ini kelihatannya nih, wah kok nggak rimbun-serimbun yang di sana gitu nih. Padahal kalau dipindahin nanti dia bakal kalau baru memiliki habitat baru atau tempat baru gitu, kehidupan yang baru. Ya itu, sebenarnya setiap tanaman pohon itu ada yang nggak kena panas, ada yang harus dapat panas matahari gitu. Oke. Nah kalau pusaka ini kan harus kena panas juga, kena matahari. Lebih membutuhkan banyak. Betul. Jadi matahari. harus mataharinya harus dapat. Ini karena kurang dapat matahari ya itu. Jadi lama-lama ininya sakit, kering, pengeringan, si daunnya lama-lama kering, mati. Oke. Udah waktunya asar guys, belum sholat asar, jadi kita harus sholat asar dulu. Ini udah jam 3 lebih ya, setengah 4. Coba, Terus jam berapa? Jam 3 lebih. Sebentar lagi maghrib. Sebentar lagi maghrib, jadi kita sholat asar, terus kita mandi, selesai kita nongki di sana. Saya pun mau ngasih makan burung. Jadi perbincangan masalah kita nih baru pertama di apiari cakok. Jadi selanjutnya kita mau cara sambung batang, sambung pucuk, tempel batang juga Di episode berikutnya. Jadi tunggu. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.